Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Habibi dengan NIM 231010032. Di sini saya akan menjelaskan tentang framework Django, tugas yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu Pak Yulia di Eskom Mkom. Langsung saja, sini saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya terlebih dahulu. Pada saat ini itu kebutuhan akan pengembangan web itu yang cepat dan efisien semakin meningkat. Django hadir sebagai solusi karena memiliki sistem kerja yang jelas dan fitur yang lengkap. Django juga didukung oleh komunitas besar serta dokumentasi yang lengkap sehingga memudahkan pemula untuk belajar. Selanjutnya, definisi Django itu adalah sebuah alat bantu yang dibuat dengan bahasa Python untuk memudahkan kita dalam membuat aplikasi atau website. Dengan Django, kita tidak perlu membuat semuanya dari awal lagi, karena sudah disediakan banyak fitur penting seperti login, database, dan tampilan admin. Django juga membuat kerja jadi lebih cepat, rapi, dan aman. Tujuan ini tuh untuk mengenalkan Django sebagai salah satu framework web populer, serta memberikan pemahaman dasar mulai dari instalasi hingga pembuatan fitur CRUD. Manfaat mempelajari Django itu agar mahasiswa dapat memahami alur kerja pembuatan aplikasi web modern, belajar mengelola data menggunakan Python, dan terbiasa menggunakan tools framework yang digunakan di dunia kerja. Dan nanti saja kita pembahasannya yaitu instalasi dan persiapan lingkungannya. Sebelum kita menggunakan Django, kita harus memastikan Python sendiri itu sudah terinstall. Setelah itu kita bisa membuat virtual environment agar proyek terpisah dari sistem utama. Instalasi Django itu dilakukan dengan perintah pip install Django. Setelah terinstall, kita bisa memulai proyek dan menggunakan server. Untuk membuat proyek baru, kita menggunakan perintah Django admin start project dengan nama proyek yang diinginkan. Setelah itu, kita bisa masuk ke dalam proyek tersebut dan jalankan server dengan python manage.py run server Django. Django akan menampilkan alamat web lokal seperti http://127.001.8000 yang bisa dibuka melalui browser. Kita juga bisa menambahkan aplikasi baru di dalam proyek ini dengan python manage.py start app dengan nama aplikasinya. Selanjutnya itu routing dan URL configuration. Django juga menggunakan sistem routing yang mengatur jalur URL-nya. Semua rutenya itu didefinisikan dalam file urls.py. Kita bisa menentukan URL mana yang mengarah ke fungsi tertentu di view. Misalnya path beranda views.beranda dengan nama beranda. Dengan konfigurasi ini, saat pengguna membuka garing beranda, Django akan menjalankan fungsi beranda di file views. Kita akan menjelaskan tentang view dan template, yaitu view adalah bagian yang menangani logika aplikasi seperti mengambil data dari database atau menampilkan halamannya. Template juga itu adalah file HTML yang digunakan untuk menampilkan tampilan ke penggunanya. Django menggunakan sistem templating untuk menampilkan data dinamis di halaman web. Ada juga admin interface, form, dan info data. Django memiliki halaman admin bawahan yang bisa diakses setelah membuat super user. Python manage.py create super user. Dengan admin ini kita bisa mengolah data tanpa membuat tampilan manual. Django juga menyediakan sistem form untuk info data. Kita bisa menggunakan forms.py untuk menggunakan form dari model atau form manual sesuai kebutuhan. Dan juga ada juga CRUD, create, read, update, and delete. Ini itu fitur yang penting dalam pembuatan aplikasi web yang digunakan untuk membuat, menampilkan, mengubah, ataupun menghapus data. Django menggunakan pembuatan CRUD dengan menggunakan model, view, form, dan template secara terintegrasi. Contohnya itu kayak create, menambah data menggunakan form dan disimpan di database. Read, menampilkan data dengan mengambil dari model. Update, mengubah data yang sudah ada di form. Delete, dan delete, menghapus data dari database. Kesimpulannya yaitu Django adalah framework berbasis Python yang dirancang untuk mempermudah pembuatan aplikasi web dengan berbagai fitur bawaan seperti admin panel, routing, views, template, dan dukungan CRUD. Django juga membuat proses pengembangan lebih cepat, rapi, dan terstruktur. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.